tentang kemenangan kota Mekka atau yang disebut dengan Fatu Mekah. Ya, bagus sekali, Fatu Mekah. Nah, siapa yang masih ingat anak-anak ibu apa penyebab awal terjadinya Fatu Mekah itu? Karena ada pemberontakannya kemerdekaan. Iya, bagus sekali. Jadi sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan masyarakat kota Mekah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathul Mekah. Nah, yang kedua, peserta didik dapat meneladani sikap Rasulullah dalam memaafkan masyarakat kota Mekah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengembalikan sedikit konsentrasi anak-anak Ibu kembali supaya anak-anak Ibu bisa fokus belajar. Nah, caranya coba semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Oke, semuanya angkat tangan. Di saat Ibu mengatakan pagi, semuanya tepuk tangan 1 kali. Kalau seandainya Ibu menyebut siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Ibu sebut malam, tidak ada yang boleh tepuk tangan, harus diam. Bisa? Nah, Ibu lihat konsentrasinya. Kita mulai ya. Pagi, siang, malam. Bagus, berarti anak-anak Ibu sudah konsentrasi semuanya, sudah bisa belajar ya. Ya, baiklah anak-anak Ibu, sekarang coba anak-anak Ibu amati gambar yang ada di bawah ini. Nampak? Nampak. Nah, kalau nampak, coba anak-anak Ibu pikirkan kira-kira ini gambar apa. Nah, kalau ini gambar apa, coba dibuat di kertas 1 lembar yang sudah Ibu sediakan tadi. Coba semuanya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, jadi itulah gambar yang Ibu tampilkan ini menurut si Kaila, apa ini gambar apa ini? Orang bersalaman. Orang bersalaman. Kalau menurut Afifah ini gambar apa yang pertama? Gambar bersalaman juga, bagus. Nah, kalau yang nomor 2 gambar apa? Rahmi? Gambar apa yang kedua? Orang sedang memaafkan. Iya, orang sedang bermaafkan. Semuanya wajahnya gembira ya, bahagia ya. Iya, bahagia gambarnya ya. Nah, terus apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Yaitu pelajaran kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathul Mekah. Nah, lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathul Mekah itu? Nah, caranya adalah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Mekah. Jadi, setelah terjadinya peristiwa Fathul Mekah, semua penduduk Mekah atau kaum Quraisy dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah tidak menanamkan sikap dendam, tidak mau balas dendam. Sebenarnya bisa saja Rasulullah waktu itu balas dendam karena kota Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tetapi Rasulullah tidak mau melakukan hal seperti itu. Malahan Rasulullah memaafkan semua penduduk Mekah yang jahat kepada kaum muslimin. Paham sampai itu, Nak? Paham. Iya. Baiklah, jadi setelah terjadinya Fathul Mekah, Rasulullah dan rombongan kembali ke kota Mekah. Nah, sesampainya di kota Mekah, lalu Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mendirikan sebuah tenda. Rasulullah mendirikan sebuah tenda di dekat makamnya Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Nah, siapa yang tahu anak-anak Ibu
Siapa itu Abu Talib? Iya, pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Sayyidah Khadijah siapa nak? Ya, istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di saat Rasulullah kembali ke kota Mekah, nah Rasulullah mendirikan sebuah tenda di dekat makamnya pamannya dan dekat makam istrinya. Nah, lalu masuklah Rasulullah ke dalam tenda itu seraya untuk beristirahat sambil mengenang masa lalunya, sambil melihat ke lembah wadi dan lalu melihat ke gunung-gunung. Nah, melihat ke gunung-gunung di situ, lalu Rasulullah mengucapkan syukur juga, lalu sambil mengingat dia melihat ke gunung-gunung sambil melihat di situ pun juga ada Gua Hira. Tahu anak ibu Gua Hira itu tempat apa? Iya, bagus. Itu Gua Hira itu adalah tempat menerima wahyu Rasulullah SAW pertama kalinya. Nah, lalu Rasulullah pun mengingat masa lalunya di saat begitu kejamnya kaum Quraisy, di saat beliau diusir, dicaci, dihina, diusir, malahan dipisahkan dari keluarganya. Nah, kekejamannya kepada kaum muslimin lainnya semuanya diingat oleh Rasulullah. Karena sekarang beliau merasa bahagia sekali karena kembalinya kota Mekah bisa di apa namanya? Dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Nah, setelah itu, setelah beristirahat, maka Rasulullah SAW hanya sebentar beristirahat, lalu beliau kembalilah menaiki untanya menuju ke Ka'bah. Nah, untanya Rasulullah pun ada namanya. Siapa yang tahu? Al-Qaswa. Jadi Rasulullah mempunyai unta yang setia menemani Rasulullah, namanya Al-Qaswa. Lalu dia menuju pintu Ka'bah. Nah, setelah di pintu Ka'bah, maka beliau memanggil Utsman bin Talha untuk membuka pintu Ka'bah tersebut. Siapa yang dipanggil oleh Rasulullah? Utsman bin Talha untuk membuka pintu Ka'bah. Nah, lalu setelah itu, setelah Rasulullah berdiri di pintu Ka'bah, karena sudah dibukakan oleh Utsman bin Talha, maka peristiwa apa yang terjadi di saat Rasulullah sudah berdiri di pintu Ka'bah? Maka penduduk Mekah berbondong-bondong hadir di depan Rasulullah. Beliau pun berpidato di hadapan mereka. Nah, lalu Rasulullah berpidato. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada penduduk Mekah, menurut pendapat kalian apa yang akan aku perbuat terhadap kalian sekarang? Kata Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy. Nah, lalu kaum Quraisy itu menjawab, yang baik-baik, saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah, kata kaum Quraisy. Nah, lalu Rasulullah kemudian bersabda, pergilah kamu sekalian, kalian sekarang sudah bebas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Rasulullah kemudian membaca surat Yusuf ayat 92. Siapa yang mau baca? Coba Pak, ke depan Pak. Pak, coba baca surat Yusuf ayat 92 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba 'alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih ya Pak. Nah, coba si Naila, artinya baca Naila. Berdiri Naila. Ya, situ saja. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kaum. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Iya,
Naila. Nah, jadi anak-anak ibu di situ kita bisa mengetahui bahwa Rasulullah SAW sebenarnya bisa saja waktu itu dia untuk membalas dendamnya kepada kaum Quraisy karena Rasulullah sudah berkuasa di kota Mekah. Tetapi Rasulullah tidak mengajarkan itu dan tidak memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat atau kaum muslimin lainnya. Malahan Rasulullah mengajarkan bagaimana cara memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi anak-anak ibu, dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, maka seluruh penduduk Mekah mendapatkan pengampunan umum dari Rasulullah dan bersama kaum muslimin lainnya. Nah, Rasulullah SAW bersikap santun dengan memaafkan kesalahan penduduk Mekah di masa lalu. Lalu Rasulullah SAW bukanlah manusia yang mengenal permusuhan, tetapi melainkan Rasulullah menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah mendapatkan kemenangan. Nah, sampai situ paham anak-anak ibu? Kalau sudah paham, sekarang ibu ingin membagikan dua kelompok, masing-masing kelompok. Jadi sekarang anak-anak ibu bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. Ini satu kelompok, cepat. Tugas yang pertama, tolong diskusikan kelompok 1. Ini kelompok 2, diskusikan kelompok 2. Nah, silakan dikerjakan. Nah, karena tugas yang pertama sudah selesai, sekarang tugas yang kedua, diskusikan kelompok 1, bagaimana cara Rasulullah memaafkan masyarakat kota Mekah. Nah, ini kelompok 2. Nah, baiklah anak ibu, kalau sudah selesai diskusinya, maka sekarang ibu minta satu perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, sekarang coba kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya ke depan. Siapa yang mau tampil? Siapa perwakilannya? Iya, Naila. Siapa Naila? Yang lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Secara Rasulullah memaafkan masyarakat kota Mekah setelah Fathu Mekah adalah bersikap santun, memaafkannya, melupakan kesalahan masa lalu dan mereka pengampunan. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh bermusuhan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita harus memaafkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang coba hasil diskusi kelompok 2 kita dengarkan lagi. Silakan kelompok 2 ya. Sini. Nah, bagaimana pendapat kelompok 2? Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara Rasulullah SAW memaafkan masyarakat kota Mekah setelah Fathu Mekah adalah memaafkan mereka, menerimanya sebagai saudara yang masuk Islam dan menjadikan pengampunan. Kalau
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh saling membenci sesama manusia, harus saling menyayangi dan tidak boleh mendendam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk kelompok 2 ya, bagus sekali. Ya, jadi itulah pelajaran Fathul Makkah atau pelajaran kita hari ini. Nah, jadi peristiwa Fathul Makkah itu memberikan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian. Nah, Rasulullah bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia, tetapi Rasulullah menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah memperoleh kemenangan. Jadi ibu minta kepada anak-anak ibu atau berharap semoga anak-anak ibu bisa mempedomani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Jika nanti anak-anak ibu disakiti oleh orang lain, maka di saat orang lain itu meminta maaf kepada kita, maka kita sebagai manusia harus memaafkan. Nah, kalau seandainya tidak ada dendam di antara hati anak-anak ibu semuanya, maka anak-anak ibu sudah bisa atau sudah mau atau berpedoman kepada sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak ibu disayang pun oleh Allah kalau seandainya kita memaafkan kesalahan orang lain. Ya, dan baiklah. Untuk terakhir pelajaran kita hari ini ada satu tugas pribadi anak-anak ibu. Ini semuanya harus dikerjakan karena waktu kita masih ada sedikit. Nah, sebelum ibu tutup, jadi ini tugasnya. Silakan kerjakan. Kalau seandainya anak-anak ibu paham sama pelajaran hari ini, maka anak-anak ibu bisa menjawab soal-soal yang ibu berikan. Oke. Nah, kalau sudah selesai silakan dikumpul ke depan, nak. Soalnya tadi itu dari sini, nak. Tuan. Iya, bagus. Iya, bagus. Sudah lanjut. Iya. Ya, bagus sekali. Alhamdulillahirobbilalamin, semuanya anak-anak ibu sudah paham tentang pelajaran kita hari ini. Nah, untuk kedepannya pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan berhala di Ka'bah. Iya, itu yang akan kita bahas. Nah, bagaimana ceritanya? Sedikit ibu ceritakan bahwa di saat kaum Quraisy menguasai waktu itu kota Mekah. Nah, di situ kaum Quraisy ini tidak hanya berbuat kejam kepada kaum muslimin lainnya, tetapi dia juga mencoret-coret Ka'bah, mengotori Ka'bah dengan berbagai berhala, patung-patung, mencoret-coret dengan tulisan yang tidak baik. Nah, itulah nanti yang akan dibersihkan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin lainnya. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, nanti pasti lebih seru lagi. Kita tunggu
pertemuan kita selanjutnya. Oke? Nah, baiklah, sekarang kita sudahi dengan membaca sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya.